dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa dengan mengucapkan secara bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah titah Tuhan, yaitu titah keempat. Titah keempat. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita bersama-sama mengucapkan, ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Oke, kita lanjut lagi yuk. Kita berdiri, kita nyanyi satu lagu. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Bisa semua? Sambil tepuk tangan ya, kita nyanyikan. Berdiri, ayo. Mana tepuk tangan orang satu nih? Mana tepuk tangan orang satu? Doa pengampunan dosa kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk bulan Oktober terambil dari Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Oke, kita lanjut bernyanyi. Kita berdiri dulu. Siapa di sini di sekolahnya punya sahabat? Woi, banyak nih. Tapi ada yang tahu nggak sahabat atau ketika yang paling setia sama kita? Siapa? Siapa? Mantap jawabannya. Kita nyanyi satu lagu ya. Ada satu sobatku yang setia. Sambil tepuk tangan. Namanya
bisa menjadi anakmu yang paham akan firman-Mu dan melakukan semuanya itu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan. Oke, firman kita pada hari ini terambil di Kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 sampai 9. Kalau tidak cepat itu terlalu mantap. Apa kata kunci Kejadian? KEJ. Ayo, lebih cepat lagi, buka kitabnya. Kalau sudah, katakan mantap. Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 9. Wih, karena suka nih orang satu ada yang bawa Alkitab. Mantap betul. Sudah dapat semua? Oke, kita baca ya bergantian ya. Kita dulu nanti ada yang keduanya. Udah siap? Oke, kita mulai yuk. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 sampai ayat ke-9 dengan judul Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Sama-sama ayat 9 yuk. Itulah sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Oke. Kakak suka nih firman hari ini nih. Bahasa apa sih? Babel. Babel apa itu? Menara. Ininya? Ininya menara Babel? Atau ini menara Pisa? Oh hai. Ada yang tahu menara Babel ini ceritanya gimana? Tahu ya? Apa-apa kita saling sama-sama belajar hari ini ya. Jadi menara Babel ini adalah menara tempat apa sih? Tempat apa sih dibuat? Dibuat untuk apa sih? Untuk apa Kaknya? Jadi ceritanya begini nih sebelum kita bagi kelas ya. Ceritanya ketika ada yang tahu cerita air bah? Tahu kan? Pastilah tahu cerita air bah. Ketika setelah cerita air bah, bangsa Israel itu membangun menara Babel untuk sebagai tempat tinggal. Jadi mereka itu nanti tinggalnya di situ. Di sini. Semua orang dari luar daerah, dari luar bangsa, dari luar negara itu tidak akan bisa menembus sini. Karena mereka masuk ke
dalam. Gak ada yang bisa nunggu sini. Itu rencananya bangsa Israel untuk bangun ini. Dia mau, bangsa Israel itu mau bangun menara yang setinggi apa? Sampai langit. Untuk menyamakan kekuatannya sama dengan menyamakan kekuatannya dengan siapa? Bangsa Israel pengen menjadi sebagai apa? Sebagai Tuhan. Mereka itu apa? Bangsa Israel merasa dirinya paling hebat. Bisa apa tadi tuh? Yang tadi tuh bikin apa dia? Tanah dari batu bata. Semua teknologi mereka bisa. Mereka sombong sekali. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Apa yang dilakukan Tuhan? Apa yang dilakukan Tuhan? Semua yang nggak fokus ini dengan ini semua nih. Mantap, Tuhan mengajar balaukan bahasa mereka. Jadi apa nih bahasanya? Banyak nih. Ada bahasa Cina, ada bahasa Inggris, ada semuanya bahasa. Sampai mereka tidak bisa saling mengerti, betul. Semuanya komunikasinya hancur. Tidak ada yang mengerti. Kayaknya fokusnya ini ke bahasa ini ya kalian ya. Oke. Jadi artinya menara Babel apa ya? Menara Babel artinya apa ya? Ada tuh di ayat terakhir tuh, ayat terakhir. Karena apa katanya? Apakah Abel? Apa? Artinya menara Babel di dalam Alkitab ayat terakhir tuh ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kotanya disebut Babel, karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, itu kan arti Babel adalah dikacau balaukan oleh Tuhan. Oke, melalui cerita ini apa sih yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau? Ada orang 3, orang 1, orang 2. Oke, silakan kakak. Anak-anak harus berbuat baik. Siapa namanya kak? Elizabeth. Mantap, kakak suka nih. Apalagi selain kita harus berbuat baik, apa yang mau Tuhan kita kendaki? Ayo. Ragu banget tangannya menunjuk gini aja. Susah kali. Betul Kak Cindy. Tidak sombong apa gimana? Oh betul, taat kepada Tuhan. Apa lagi? Apa Bang Nathan? Betul. Apa lagi kata Bang Nathan? Betul, saling menolong. Habis apa lagi? Betul. Stop. Nanti kita perpanjang di bagi kelas ya. Oke. Yang pertama adalah kita harus taat kepada siapa yang pertama? Betul, taat kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan apa ya? Betul, lakukan apa yang disenangi Tuhan. Terus yang kedua, apa lagi? Taatnya dengan siapa? Nah, siapa di sini yang
kepala. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah menyelesaikan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kami melalui firman-Mu ini menjadi anak yang taat, anak yang baik, dan anak yang saling mengasihi sesama kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Sama-sama katakan amin. Oke, kita kumpulkan persembahan kita. Oke, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kakak kasih tahu pengumuman nanti sore jam kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. Kita sambil nyanyi dari terjemahan Penghamus 39. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya. Yang muda boleh seperti ini. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Nyanyi yang kuat dong suaranya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap dunia yang menyejuk. Aku takkan takut di bahaya apapun. Bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa
dan memberi kita damai sejahtera. Amin.